Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Ahad malam Senin yang ketiga kita semua bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin untuk melanjutkan kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Dan pada pekan yang ketiga pembahasan kita tentang akidah Islam. Mudah-mudahan pembahasan akidah Islam ini dapat meningkatkan keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 yang berimplikasi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita melanjutkan pembahasan rukun iman yang keempat, iman kepada para nabi dan para rasul. Ya, pada malam ini kita akan meneruskan tentang keistimewaan para nabi dan rasul. Setelah pada pekan ketiga bulan lalu kita menjelaskan sifat-sifat kenabian dan kerasulan, yaitu pertama sifat-sifat mereka sebagai manusia biasa itu sama dengan kita pada umumnya. Ya, mereka itu lapar, mereka itu makan, mereka lelah, mereka istirahat, mereka mengantuk, ya mereka tertidur, mereka juga kena sakit, mereka juga berobat, mereka itu juga pernah lupa, mereka itu pernah merasa takut, mereka itu kemudian mencari nafkah, ya, pergi ke pasar bekerja, dan juga mereka itu punya keluarga, punya anak, punya istri dan sebagainya. Yang itu semua merupakan sifat-sifat mereka sebagai manusia. Nah, adapun sifat mereka sebagai nabi rasul ini secara umum ada dua kan. Pertama, mereka itu mendapat wahyu, yaitu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang maksum, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Dan sudah kita bahas panjang lebar. Dan malam ini kita akan menyampaikan tentang keistimewaan para nabi, para rasul yang tidak ada pada manusia yang lain. Nah, ini ada beberapa hal sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari beberapa hadis Nabi. Pertama, mata mereka tertidur, akan tetapi hati mereka terjaga. Beda dengan manusia biasa. Kalau kita itu tertidur, matanya merem, hatinya tidak ingat. Nah, kalau para nabi ketika mereka istirahat tertidur, ya ini harus tahu bahwa mereka itu matanya terpejam, tetapi hatinya mereka sadar, terjaga. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik, ya, dia mengatakan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naimatun ainahu wala yanamu qalbuhu wa kadzalikal anbiya'u tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua matanya tertidur, terpejam, tetapi hatinya terjaga, tidak tertidur. Demikian pula para nabi yang lain, mata mereka tertidur, tetapi hati mereka itu terjaga alias tidak tidur. Ini sebuah penjelasan yang harus kita terima, ya. Apakah mereka itu bisa istirahat? Ya, bisa istirahat. Tetapi walaupun mereka istirahat, mereka itu tersadar, matanya terpejam, hatinya tidak tidur. Nah, implikasinya kalau para nabi itu bermimpi,
maka mimpi mereka itu adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mimpi mereka itu kebenaran. Kenapa? Karena mereka itu hatinya tidak pernah tidur. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dalam mimpinya Allah menyuruh untuk menyembelih Ismail putranya. Dan Ibrahim itu tidak ragu bahwa mimpi itu adalah kebenaran. Jadi perintah Allah dalam mimpinya itu sama dengan perintah Allah dalam kenyataan, dalam alam sadar. Maka Ibrahim langsung melakukan perintah itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para nabi dan para rasul dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Ini mungkin beda dengan kita pada umumnya. Ya, kalau kita, ya misalkan ada orang ini meninggal di Bandung, dikuburkan di mana? Di Garut. Kenapa? Itu makam keluarganya. Ada orang meninggal di Bandung, dikuburkan di Cianjur. Kenapa? Sebab itu tempat kelahirannya. Sebab dia berpesan kalau saya meninggal dunia, kuburkan di tempat kelahiran. Itu manusia silakan aja. Tapi kalau Nabi Rasul tidak. Di mana mereka meninggal, disitulah mereka dikuburkan. Rasulullah SAW itu kan lahir di Mekah. Beliau meninggal di mana? Di Madinah. Maka beliau dikuburkan di Madinah. Dan sekarang kuburan beliau ada di Madinah. Atau lebih tepatnya di sebelah depan kiri ya Masjid Nabawi ya. Nah, kita bacakan hadisnya diri. Ini Siti Aisyah meriwayatkan ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat berselisih tentang di mana beliau akan dimakamkan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu banyak yang tidak tahu. Sehingga ketika wafat Nabi, mereka tuh berdiskusi di mana nih Nabi dimakamkan. Nah, tetapi Abu Bakar Siddiq langsung berkata, berkatalah Abu Bakar Siddiq, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda dan saya tidak akan melupakannya. Nah, begini kata Nabi, ma qabadallahu nabiyyan ila fil mawdi'i alladhi yuhibbu ayyufana fihi idfanuhu fi mawdi'i mirasyihi. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah pilih agar nabi dikuburkan. Maka kata Abu Bakar ya, kuburkanlah nabi di lokasi tempat dia meninggal dunia. Nah, jadi ini hadis ini menarik dari Pak Iman. Ternyata para sahabat itu banyak yang tidak mengetahui hadis ini. Jadi mereka itu diskusikan di mana di makam Nabi ini. Nah, kalau mereka tahu hadis ini, tentu mereka tidak akan berselisih. Ternyata dari sekian sahabat, Abu Bakar yang mengetahui bahwa saya pernah mendengar Nabi bersabda, di mana Allah mewafatkan Nabi, disitulah dikuburkannya. Maka Abu Bakar langsung menyuruh para sahabat menguburkan Nabi di Madinah. Dan semua itu tidak ada yang membantah, sepakat. Nah, ini pelajaran lain dari hadis ini, bahwa ternyata ilmu para sahabat itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Jadi yang mengetahui tentang ajaran Nabi itu ada yang banyak, cukup, ada yang kurang. Tergantung seberapa banyak mereka itu bersama Nabi dan seberapa banyak mereka itu mendengar Nabi bersabda. Nah, ini itu yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga, keistimewaan yang ketiga. Nah, ini mungkin cukup menarik Pak yang ketiga. Para nabi, para rasul itu diberi pilihan sebelum diwafatkan. Maksudnya apa pilihannya? Apakah siap wafat sekarang atau mau ditunda? Coba kalau kita begitu jangan mangken dulu ya lah. 50 tahun lebih kan. Nah, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan ma min nabiyyin yang ruru ila kuyiro baina dunya wal akhirah.
tidak ada seorang pun nabi yang sakit menjelang wafatnya kecuali Allah memberikan pilihan kepada dia, apakah dunia atau akhirat. Maksud dunia apakah ingin hidup terus di dunia, maksudnya dipanjangkan umurnya, atau ingin segera ke akhirat. Dan ternyata menurut kenyataan para nabi itu memilih ke akhirat. Kalau Bapak nggak tahu pilih mana nih? Kalau saya mah tidak akan milih sebab tidak ada penawaran baik. Itu kalau kita memilihnya mungkin ya ingin tamat dulu kan di dunia. Itu ternyata para nabi itu diberi pilihan, tapi mereka memilih akhirat. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat ini mungkin yang keempat ini menjadi kita penasaran Pak. Apa yang keempat? Jasad para nabi, tubuh mereka itu tidak hancur dimakan bumi. Jadi tidak dimakan oleh rayap, tidak dimakan cacing, dan tidak dihancurkan oleh bakteri dalam tanah. Walaupun mereka sudah meninggal dunia ratusan, mungkin ribuan tahun, Nabi Adam misalkan, Nabi Idris ya, itu ribuan tahun. Tapi kalau digali kuburannya, tapi ulah digali, itu utuh Pak jasadnya. Jadi kalau membuktikannya harus digali Pak, tapi tidak boleh kan. Nah ini ada hadis yang cukup menarik ya sebagai dalilnya. Kita bacakan hadisnya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Bersabda Nabi, Inna min afdoli ayamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik dalam sepekan adalah hari Jumat, bukan Ahad, Pak, Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Jadi kita dapat info ya, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi kubido, dan pada hari itu juga Adam diwafatkan. Jadi Adam meninggal dunia itu pada hari Jumat. Dan kalau di antara bapak itu ibu ada yang meninggal hari Jumat, malam ke siang itu merupakan salah satu keutamaan. Nah, kalau mati sekarang itu biasa ya. Makanya kalau mati nanti malam Jumat Pak, atau hari Jumat itu ada keistimewaannya. Nah, kemudian wafihi an-naqatu, dan pada hari itulah ditiup sangkakala yang pertama. Jadi pada saat kiamat ditiup sangkakala, maka hancurlah alam semesta. Wafihi sokotu, dan pada hari itu juga seluruh manusia akan binasa. Ini salah satu keutamaan Jumat kan, pada hari itu Adam diciptakan, Adam meninggal dunia, kemudian kiamat itu juga pada hari Jumat. Kalau sekarang hari Ahad, besok Senin, besok tidak akan kiamat kan. Jumat ya, Jumat kapan? Bukan kemarin udah lewat, Jumat depan jika nafwal. Tapi siap-siap. Makanya kalau hari Kamis bulan Jumat harus banyak datang ke masjid kan, isukan kiamat. Nah kalau udah Sabtu tenang kan, masih lama ya, tunggu Jumat depan. Nah kemudian fa'aksiru alaya minas sholati fihi, maka perbanyaklah pada malam atau hari Jumat baca sholawat untukku. Jadi sholawat itu diperbanyak pada malam Jumat dan atau hari Jumatnya. Kenapa? Fa inna sholatakum mafrudatun alayya. Sebab sholawat yang kalian bacakan itu akan ditampakkan kepadaku. Jadi Nabi itu tahu umatnya yang baca sholawat. Jeung lu henteu apa deh? Orang lima karang maca. Nah kemudian ya Rasulullah, ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa turadu sholatuna alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin sholawat diperlihatkan kepada engkau sementara engkau telah hancur? Jadi badan jasad telah hancur di dalam tanah ya. Nah, faqala, ini Nabi mengatakan, innallaha azza wa jalla haroma alal ardi ajsadal amyai. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Saya kira ini karena sabda Nabi sahih ya, kita percaya.
Jadi sampai hari ini semua nabi yang jumlahnya ribuan itu jasad mereka itu utuh Pak di dalam tanah. Tuh. Ada memang beberapa kejadian katanya ada orang biasa yang ketika kubur digali masih utuh Pak, masih harum. Saya pernah dengar pada video Pak, video ada seorang perempuan katanya itu yang ketika dibongkar kuburannya masih utuh jasadnya dan harum wangi pertanda ahli surga. Ternyata si ibu ini ketika hidup ini punya amalan yang baik apa? Ridho suaminya menikah lagi. Percaya gue, itu kan kebuyan aja ya. Bisi ibu hayang harum jasadnya tidak hancur itu Pak amalannya. Bukan sholat ternyata itu ridho kepada suaminya. Ini cuma tambahan Pak, dan tidak ada hadisnya itu. Kurang dipercaya dan baku kalau atau Pak itu mau hoax ya. Nah ini, jadi para nabi itu jasadnya utuh Pak, tidak dihancurkan oleh bumi. Dan jangan coba-coba ingin membuktikan ya kita bawa ringis, bawa pacul Pak ke Timur Tengah, dari kuburan nabi. Ya. Nah itu yang keempat. Nah, implikasi atau akibat yang keempat, yang kelima. Nah, para nabi hidup di alam kuburnya dan mereka sholat di sana. Ini bukan di kuburan. Kalau kuburan kan tumpukan tanah, itu di alam kubur atau alam barzakh. Jadi kita jangan membayangkan nabi sholat di situ Pak, di makamnya. Tapi di alam barzakh mereka tuh hidup ya dan mendirikan sholat. Nah, cuman hidup mereka ini tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Tidak ada penjelasan. Sebab kehidupan di alam barzakh tentu beda dengan kehidupan di alam dunia. Nah, cuman kita terima saja. Apa dalilnya? Ini dalam hadis riwayat Abu Ya'la, hadis sahih ya. Al-anbiyaa'u ahya'un fi kuburihim yusalluna. Para nabi hidup di dalam kubur mereka dan mereka sedang mengerjakan sholat. Nah, ada hadis lain yang mendukung riwayat ini, hadis Muslim ya. Ketika malam Isra, aku melewati Musa dan Musa itu di alam barzakh sedang sholat. Nah, ini kita terima Pak, ini hadis sahih ya. Kenapa demikian? Ya. Sementara dalam Al-Quran pun bukan hanya para nabi, orang-orang beriman ya, orang-orang soleh yang mati syahid itu pun hidup di alam barzakh. Ya kalau yang biasa-biasa itu kan mereka itu mati ya, dalam arti tidur nanti dibangkitkan setelah kiamat. Tapi kalau para syuhada itu hidup atau kesalnya nunggu kiamat tidak, Pak, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Nah ini surat Al-Baqarah 154. Jadi kalau kita ingin panjang umur, sebenarnya umur kedua itulah yang panjang. Jadi sampai kiamat hidup di alam barzakh, nanti udah kiamat jelas ke surga. Jadi matinya sebentar aja. Ketika ditebas oleh pedang, ketika ditembak oleh peluru, tapi setelah itu hidup. Ini dalilnya surat Al-Baqarah 154. Ini Quran. Wala taqulu lima yuktalu fi sabilillah amwatun bal ahya'un walakin la tashkurun. Ini Quran, bukan hadis. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Jangan kau katakan. Sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, kita tidak menyadarinya kehidupan mereka. Nah, pada ayat lain berulang Pak informasinya. Ali Imran 169. Wala tasabana alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Di sana maka tidak usah bekerja, nggak usah dagang, nggak usah bertani, Pak. Rezeki itu ngalir, tinggal syahid aja Pak. Jadi kalau kita melihat ngeri orang yang terbunuh ya, ada yang kepalanya dipenggal, ada yang ditembus oleh peluru, sebentar mereka itu begitu masuk alam barzakh
hidup mendapat rezeki sampai kiamat datang. Tapi kalau yang bukan syahid mah tidur pada saat abdi mah mending sare beda, arti akhirnya sare salah. Kalau kita mati kan tidur kan, nanti dibangunkan ketika sangkakala ditiup. Nah kalau orang-orang yang syahid mereka itu terjaga di alam barzah mendapat rezeki. Jadi kita nggak bisa bantah apa Quran yang menyebutkan. Tetapi ya perlu diingat, hidup mereka itu tidak sama dengan hidup di dunia. Ya mereka dianggap meninggal dunia kan, meninggalkan dunia, tapi mereka hidup di alam barzah. Jadi jangan sampai kalau ada orang yang syahid, hartanya jangan dibagikan. Kenapa? Mereka masih hidup di sana. Itu bagikan aja. Ada orang yang syahid, itu jandanya jangan dinikahi. Kenapa? Sebab suaminya masih hidup. Enggak, sudah meninggal. Tenang aja Pak. Si menjurikan karena tidak akan Pak. Nah, ini saya kira Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang keliru, nah ini kepercayaan orang-orang jahiliyah ya, yang juga dipercaya oleh sebagian umat Islam, bahwa orang yang biasa-biasa, bahkan orang jahat ketika mati itu hidup lagi dan datang ke dunia. Itu salah. Ini syuhada itu hidup di alam barzah nggak bisa datang ke dunia, apalagi manusia biasa. Di kita kadang-kadang bukan hanya datang lagi, bahkan berubah jadi jagoan. Itu Pak, kalau ada film horor ya, ada perempuan yang lemah dibunuh oleh 5 orang laki-laki setelah diperkosa, tidak berdaya. Setelah mati dilemparkan ke dalam sumur mayatnya, malam hari datang ke atas Pak. Dan 5 orang itu langsung dibantai dengan gampangnya, jadi jagoan. Nah ini jelas beda ya. Itu para nabi hidup di dalam kuburnya dan mereka sholat. Nah sementara kalau orang yang syahid itu tidak sholat karena mereka bukan nabi. Ya nabi mah capek Pak di dunia sholat, di sana juga sholat ya. Itulah nabi Rasul. Sekira kita ulang Pak 5 keistimewaan para nabi Rasul. Pertama, mereka itu matanya tertidur tapi hati mereka terjaga. Yang kedua, mereka itu dikuburkan di tempat mereka meninggal dunia. Yang ketiga, para nabi, rasul diberi pilihan sebelum wafat, apakah mau dipanjangkan umurnya atau mau wafat saja. Yang keempat, jasad para nabi tidak hancur di dalam kuburnya. Dan yang kelima, mereka hidup di dalam alam barzah dan diberikan sholat. Nah sekarang kita akan menambahkan dengan beberapa kekhususan Nabi Muhammad SAW. Yang 5 tadi berlaku untuk Nabi kita Pak, tapi ada tambahan. Nah, untuk Nabi kita ini ada tambahan dalam banyak keterangan ya. Ini keterangannya hadis-hadis Nabi semua. Kita bacakan hadis-hadis yang menjelaskan kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, nah ini Jibril berkata kepada Nabi, hadis Muslim, Absir binuraini utiyatahuma lam yutahuma nabiyun qablaka, Fatihatul Kitab wa khawatim surah Al-Baqarah. Hai Muhammad, bergembiralah engkau mendapat 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada nabi sebelum kamu. Apa yang 2 itu? Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua adalah penutup surat Al-Baqarah. Itu lillahi ma fis samawati sampai dengan pansurna alal qawmil kafirin. Itu katanya hanya diberikan kepada nabi kita dan tidak kepada nabi yang lain. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, nah ini mungkin sudah pernah disampaikan. Hadis yang kedua, ini kekhususan Nabi yang Allah berikan dengan 6 perkara. Nah, kata Nabi Pak dalam hadis siapa nih? Hadis riwayat Imam Muslim. Fudiltu amal anbiya bisitin. Aku dilebihkan di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara.
yang tidak diberikan kepada sebelum aku. Ada 6 Pak. Pertama Pak, itu jawami al-kalim. Aku diberikan al-jawami al-kalim. Maksudnya apa? Perkataan yang ringkas tapi isinya luas. Jadi kehebatan Nabi ya, retorika Nabi itu Pak, singkat tapi padat isinya. Menurut orang mah panjang itu kukuh Pak ngawur. Liar Bapak lihat kan Nabi mah singkat ucapannya tapi padat dan dalam maknanya. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi itu kalau khutbah singkat, tapi walaupun singkat isinya dalam padat. Itulah Nabi. Beliau tuh khutbahnya singkat, sholatnya yang panjang. Di kita kan ada beberapa khotib, bukan di sini ya, tempat lain, yang khutbahnya panjang, berjemaah lantur, sholatnya kilat. Kalau Nabi kan khutbah singkat, sholat panjang. Kalau di kita banyak yang khutbah panjang, sholatnya pendek. Kalau saya Pak khutbah singkat, sholat lebih singkat lagi Pak. Jadi khutbahnya cepat, sholatnya lebih gancang, maka itu menyenangkan jamaah. Nah, itu jawami kalim. Kalau nabi-nabi yang lain ya biasa lah berbicara, kalau pendek ya isinya pun singkat, kalau panjang ya panjang. Kalau nabi kita tuh singkat padat, itu namanya jawami kalim. Apa yang kedua? Nah, yang kedua, nuanusir tu birubi. Aku itu diberikan pertolongan Allah, yaitu rasa takut yang dibujangkan ke dalam hati musuh-musuhku. Maksudnya begini hadirin. Nabi itu kalau berhadapan dengan musuhnya gentar, takut. Bahkan dalam hadis lain dikatakan sejauh sebulan perjalanan. Jadi contohnya kalau Nabi ada di Bandung, musuhnya di mana, di Surabaya, takut. Ada Muhammad di Bandung, langsung gemetar Pak orang musuh yang di Surabaya. Jadi berjumpa dengan musuhnya takut. Orang lain, orang Mesir baru Pak. Nabi itu, musuh itu takut ketika mendengar nama Nabi. Makanya dalam peperangan Nabi itu tidak pernah kalah. Bahkan dalam satu riwayat beliau pernah bertarung dengan seorang jahiliyah, siapa namanya ya? Itu jagung gede Pak. Jago bela diri ternyata kalah oleh Nabi kita. Tapi Nabi kita bukan pesilat ya, bukan jago karate ya. Jadi diberikan ketakutan kepada musuh. Kalau Nabi lain tidak, biasa-biasa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ukhilat li al-ghanaim. Bagiku ghanimah dihalalkan dan tidak bagi Nabi yang lain. Apa ghanimah itu? Harta yang didapat ketika peperangan. Sering diterjemahkan dengan harta rampasan. Padahal bukan merampas, tapi musuhnya meninggalkan harta itu berceceran jatuh. Ya misalkan ada senjata, ada perhiasan, ada uang, roket ragram misalnya Pak. Itu menjadi milik siapa? Milik umat Islam yang menang. Itu namanya ghanimah. Dan ghanimah itu boleh kita ambil. Itu syariat Nabi Muhammad, tapi Nabi lain tidak dibolehkan mengambil harta ghanimah. Itu harus dibakar zaman dahulu. Kemudian yang keempat, wajuilat liyal ardu tahuron wa masjidan. Yang keempat, bumi dijadikan sebagai alat bersuci dan bumi sebagai tempat sholat umat Islam. Dimanapun umat Islam mendapatkan waktu sholat, di sanalah boleh sholat. Jadi ini keistimewaan Nabi yang berikutnya adalah tayamum, Pak. Jadi boleh tayamum, dan tayamum itu syariat Nabi Muhammad SAW. Saya punya buku Pak di rumah, judulnya adalah Islam in the Bible. Jadi Islam dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ternyata di dalam kitab Bible, Alkitab itu ada wudu, ada mandi, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi yang mengamalkan umat Islam. Tapi dalilnya dalam kitab Kristen. Orang Kristen tidak wudu kan, tidak sholat. Padahal kitabnya ada, tapi tidak ada tayamum. Kenapa? Sebab tayamum itu hanya pada zaman Nabi kita.
Tayamum hanya ada di Quran, di hadis. Tapi kalau wudu, sholat, haji, zakat ada di kitab-kitab orang Kristen. Cuma mereka itu tidak mengamalkan. Kenapa? Mengamalkan jadi Muslim juga. Itu Pak. Nah, jadi tayamum itu adalah khusus untuk aku dan tidak bagi Nabi sebelum aku. Masjid juga sama, maksudnya tempat sujud. Inilah pembeda kita dengan orang lain ya. Kalau orang lain kan ibadah sholatnya, menyembah Tuhannya kan di tempat khususnya, di gereja, di pura, di sinagoga, atau di biara. Umat Islam boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di aula, boleh di pinggir lapangan, boleh di tengah hutan, boleh di pinggir jalan, asal jangan di tengah jalan bisa tabrak gitu. Ini bedanya Pak antara kita dengan orang-orang sebelum kita. Makanya jangan kaget Pak kalau ada bapak-bapak yang varian ke masjid. Pak dari mana? Ya menang umat Nabi mah. Ini dalilnya kuat Pak. Dalil Korea gitu. Padahal tetap utamanya di masjid, tapi dimanapun kita dibolehkan untuk sholat. Itu yang kelima ya, yang keempat. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Nabi internasional. Kalau nabi lain kan itu nabi lokal. Nabi siapa Pak? Misalkan Nabi Musa itu untuk Bani Israel saja. Nabi Soleh untuk kaum Samud kan. Tapi Nabi kita itu untuk seluruh umat manusia. Nabi internasional. Itu yang kelima. Dan yang keenam, wa khotima bin nabiyun. Akulah penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah aku ya. Kalau sebelum Nabi Muhammad kan ada lagi nabi setelah mereka. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi setelah beliau. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Meskipun ada orang yang cerdas, soleh, tetap aja tidak mungkin jadi nabi. Paling tinggi ya jadi sahabat, jadi ulama. Nabi tidak. Ada seorang sahabat Pak yang dipuji oleh Nabi, Umar bin Khattab, ini mantan orang kafir, itu ilmunya tinggi, cerdas dan juga soleh. Sampai kata Nabi, kalau Umar datang ke sebuah tempat, setan akan lari ke tempat yang lain. Kalau Umar datang dari timur, setan ke barat lari. Kalau kita lain kan, kita datang dari timur, setan datang di mana-mana, nyamper ke orang. Nah, kalau Umar itu ditakuti setan, soleh. Nah, pernah Nabi memuji Umar. Kalau ada Nabi setelah aku, maka Umar yang pantas jadi Nabi. Saya ulangi Pak ya. Kalau ada Nabi setelah aku, maka Umarlah yang pantas jadi Nabi. Cuman saya formulir sudah habis. Sudah tidak ada lagi kenabian. Itu bahasa saya. Jadi Nabi kita itu Nabi terakhir. Itu 6 ya perkara kekhususan Nabi kita dibanding Nabi yang lain. Kemudian yang berikut di akhirat Pak, Nabi kita itu diberikan sebuah tempat berakhir di telaga namanya Al-Kautsar. Ini suratnya ada Al-Kautsar ya. Inna a'tayna Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada 2 makna. Pertama, al-khair al-kasir, kebaikan yang banyak. Yang kedua adalah nama telaga, itu di surga. Dan kita juga bisa nanti untuk datang ke telaga Al-Kautsar, tapi harus ke surga dulu gitu. Itu kalau nggak ke surga tidak akan dapat ya. Dan telaga itu hanya diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikut tadi keistimewaan Nabi kita dibanding Nabi yang lain. Ternyata beliau itu, ini dalam beberapa riwayat, beliau itu bisa merasakan perasaan binatang. Ini ada hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Pada suatu hari,
Rasulullah SAW itu masuk ke dalam sebuah kebun milik orang Ansor. Masuk kebun ya, ada seekor unta yang datang pada beliau dengan menangis dan matanya meneteskan air mata. Unta nangis Pak, datang pada beliau. Nah lalu beliau itu mengusap telinga dan kepala unta itu. Dan unta itu kemudian tidak menangis lagi, jadi tenang. Lalu beliau bertanya kepada pemilik unta, siapa yang punya unta? Saya ya Rasulullah. Nah, Nabi kemudian berpesan, amma tattaqilah fi hadhil bahimah alati malaka Allah. Innahu syaka ilayya anaka tuji'uhu wa tu'dzibu. Tidakkah kamu takut kepada Allah dalam memelihara unta yang Allah kuasakan kepadamu? Hei fulan, unta ini mengadu kepadaku bahwa kamu membiarkan ia kelaparan dan kelelahan. Jadi unta itu curhat Pak, ya Rasulullah mungkin ya, saya ini dibiarkan lapar dan lelah oleh pemilik saya. Ditegur oleh Nabi Pak yang punya unta. Ya saya tidak tahu ya sekarang kalau Nabi masih ada, mungkin ada Pak yang punya kuda ditegur, hei kamu naik kuda dicepret wae, taruh di parabah, capek kamunya, mungkin Pak. Nah, cuman Nabinya sudah tidak ada ya. Dulu unta itu datang ke Nabi untuk menyampaikan keluhannya. Ini salah satu kehususan beliau yang itu ternyata bisa merasakan ya penderitaan binatang, mengetahui. Yang berikut ini. Nabi kita Rasulullah SAW itu bisa melihat orang-orang yang ada di belakangnya ketika sedang sholat. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari. Apakah kalian sadar tidak bahwa aku melihat ruku sujud kalian walaupun tidak melihat ke belakang? Nah, cuman para ulama ini beda pendapat. Apakah hanya dalam sholat saja atau dalam masalah lain juga? Yang paling tidak ketika sholat itu Nabi pernah menegur Pak sahabatnya yang keliru rukunya tidak diluruskan karena salah. Tahu dari mana Pak? Kelihatan. Ya kalau kita mah jadi imam kan, boro-boro Pak, tidak bisa melihat ke belakang. Ini yang ke berapa nih? Yang kesekian Pak ya. Nah, kemudian keistimewaan yang lainnya adalah Nabi kita itu diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini surat Al-Fat Pak ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Allah memberikan ampunan kepadamu dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maksudnya dipelihara dari dosa di masa yang akan datang. Nah, sekira ini Pak yang beberapa hal yang penting tentang kekhususan Nabi SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Masih ada yang lain. Terakhir aja Pak nih, mungkin yang paling mengejutkan bahwa Nabi kita itu adalah orang yang pertama masuk surga. Itu Pak. Ini hadisnya, hadis Muslim. Disebutkan dalam hadis Pak, pada hari kiamat nanti aku mendatangi pintu surga dan aku minta agar dibukakan. Sang penjaga bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Kemudian penjaga itu mengatakan, aku dipersilahkan untuk membukakan pintu untukmu, tapi tidak untuk orang lain sebelum engkau. Jadi Nabi kita itu pertama kali Pak yang masuk surga. Yang kedua siapa? Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Umar, keempat Utsman, kelima Ali, keenam Asep. Muhammad. Kita mah kesekian ratus mungkin ya. Kagak mah bagian sahabat yang lain. Jadi Nabi kita itu pertama kali yang masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ada sedikit tambahan. Ada beberapa sifat atau keistimewaan Nabi kita, tapi dalilnya tidak ada. Ini hanya keyakinan keliru.
Ini beberapa umat Islam yang terlampau mengkuduskan Nabi. Nah, ini contoh pertama katanya, Nabi itu ketika lahir udah dihitan. Makanya tidak pernah dihitan Nabi karena udah dihitan, itu keliru Pak. Yang benar Nabi dihitan ya pada usia kecil Pak. Hadisnya dhaif, bahkan palsu bahwa Nabi dihitan ketika sudah lahir. Itu tidak benar Pak ya. Yang kedua, Rasulullah SAW itu tidak memiliki bayangan ya. Jadi kalau beliau itu jam 8 pagi berdiri tidak ada bayangannya. Ini juga tidak benar Pak. Ini hanya keyakinan beberapa pentolan tasawuf. Karena mereka mengatakan Muhammad itu kan nur, cahaya. Makanya ada lagu saya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Jadi kalau Nabi cahaya, maka tidak ada bayangan, kan cahaya. Ya, Bapak api Pak, ternyata nggak ada bayangannya. Kenapa? Karena itu ketika dinyalakan itu cahaya. Ini juga dusta Pak, tidak benar ya. Nabi sama dengan kita, kalau berdiri pasti ada bayangannya. Nah, kemudian yang berikutnya, Nabi itu ketika berjalan di siang hari, awan selalu mengikutinya. Jadi awan itu menaungi, jadi payung. Orang berumah payung kan, ini juga dusta Pak ya. Jangan dipercaya itu. Lagi Pak, ini banyak nih hadis-hadis palsu yang tujuannya untuk melebihkan beliau. Apalagi lalat tidak pernah hinggap ke dalam badan beliau. Lalu kita naikkan angka, orang mah digemerong lalu dengan biasa, maka tidak. Ini juga dusta Pak. Yang mungkin tidak ada lalat di zaman Nabi yang bisa saja, tapi kalau lalat tidak pernah hinggap. Saya kira ini beberapa hal yang tidak benar. Nabi juga katanya tidak pernah menguap, tidak pernah belai ya Pak. Wah, itu juga. Nabi kan manusia sama dengan kita. Jadi beberapa hal yang tidak benar itu. Jadi yang tadi aja Pak, beberapa keistimewaan tentang Nabi kita dibanding Nabi yang lain. Nah mungkin buat iman kajian tentang iman kepada Nabi Rasul saya kira cukup sampai sini Pak ya. Nanti kita masuk kepada rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir pada bulan depan. Baca sekian aja, mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.